Bab 36, Sun Hao masuk ke pertanian. Kuek, suara burung, segera setelah itu, burung emas 9 warna berlari ke depan dengan cepat. Itu mengelilingi Sun Hao, berkuek-kuek dan menggosokkan lehernya ke celana Sun Hao. Itu tampak seperti anjing yang menjilati untuk menyenangkan pemiliknya. Lihat, 4 yam yang saya pelihara ini penuh vitalitas, kata Sun Hao dengan riang. 4 yam, Huang Rumeng tertegun. Telah bersama tuan muda begitu lama, dia selalu mendapat kejutan setiap hari. Bahkan jika dia sudah lama mati rasa, saat ini, hatinya masih bergetar. Ini bukan 4 yam, jelas, itu adalah Luan Dewa 9 Langit, URL. Tuan muda adalah satu-satunya yang berani menyebut Dewa 9 Langit Luan sebagai 4 yam. Burung emas itu menatap Huang Rumeng dengan tatapan tidak ramah. Gelombang paksaan, seperti tsunami, menekan ke arah Huang Rumeng. Melihat adegan ini, kepala Huang Rumeng menjadi mati rasa, dan dia dengan cepat bersembunyi di belakang Sun Hao. Meskipun 90% pemaksaan diblokir, 10% penindasan lainnya terjadi. Seluruh tubuh Huang Rumeng bergetar ringan, wajahnya pucat. Duk, dalam dantiannya, bayi iblis berubah menjadi Phoenix suci gunung petir, melolong dan bertarung dengannya. Huang Rumeng merasa jauh lebih baik. Sesaat kemudian, tekanan di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Tidak buruk, sebuah suara masuk ke telinganya. Gadis kecil, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki darah Divine Phoenix di tubuhmu, dan kamu memiliki hubungan darah dengan lelaki tua itu. Apa, Anda sebenarnya memiliki 18 warna cahaya guntur? Pasti orang itu, untuk menyenangkan tuannya, dia memberikannya padamu. Petik 2. Dua suara, seperti guntur, meledak di benak Huang Rumeng. Senior, kamu siapa? Huang Rumeng bertanya. Old Yingyu, tidak ada yang masih mengingatku. Dia mendesah. Apakah Anda Yingyu yang lebih tua? Di hati Huang Rumeng, badai kembali naik. Namun ratusan tahun yang lalu, dia adalah salah satu dari 4 jenderal ras iblis yang terkenal. Di saat yang sama, ia juga merupakan salah satu leluhur Dewa Luan, dengan kekuatan bertarung yang mengagumkan. Menurut legenda, Yingyu bertempur melawan 4 binatang mitos kuno. Pada akhirnya, keempat binatang itu dikalahkan dan melarikan diri. Postur heroik semacam itu telah dicatat di buku catatan gunung monster leluhur. Mengapa ada binatang yang begitu kuat di sini? Selain itu, menilai dari penampilannya, tampaknya menjilat tuan muda. Tuhanku, leluhur suku Dewa Luan sedang menjilati sepatu tuan muda. Jika tidak selama beberapa hari dengan tuan muda, saya takut segala sesuatu hari ini akan membuat diri saya takut sampai mati. Dan, saya mendengar bahwa Dewa Luan yang dibesarkan oleh tuan muda pada awalnya disiapkan untuk makan. Tuhanku, tanpa diduga tuan muda ingin memakan leluhur Dewa Luan. Itu sangat tidak nyaman. Untuk waktu yang lama, Huang Rumeng tidak bisa tenang. Sun Hao begitu misterius di matanya sehingga dia tidak bisa melihat melalui dirinya. Gadis kecil, apakah kamu mengenalku? Kata Yingyu dengan heran. Perbuatanmu dicatat di gedung kitab suci Buddha Gunung Monster Leluhur. Para junior mendapat kehormatan untuk membacanya. Huang Rumeng telah membacanya. Tanpa diduga, ada catatan generasi masa depan untuk perbuatan lama. Suara Yingyu sangat tersentuh. Senior, kenapa kamu di sini? Huang Rumeng bertanya. Ceritanya panjang, saya akan beritahu kamu nanti. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang ke sini dan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan tuannya? Yingyu bertanya. Huang Rumeng menceritakan apa yang terjadi padanya. Setelah Yingyu mendengarnya, dia mendengus dingin. Kamu bukan monster tapi kultivator jenius. Seseorang iri padamu dan ingin kamu mati. Tak perlu dikatakan, Anda juga harus bisa menebaknya, kata Yingyu. Leluhur, aku tahu, tapi masalah ini tidak mendesak, kata Huang Rumeng. Ini baik, sudahkah kamu belajar banyak dengan mengikuti sang master, kata Yingyu. Ya, senior, Huang Rumeng mengangguk. Gadis kecil, menurut pengamatan lama, bayi iblis di tubuhmu telah bermutasi menjadi Thunder Mountain Divine Phoenix. Anda dapat mempraktikkan 3 cara penghancuran, kehidupan, dan hukuman guntur, kata Yingyu. Leluhur, menjadi serakah itu buruk. Ini tidak terlalu bagus. Petik 2. Apa yang Anda tahu? Cara penghancurannya adalah dengan mewarisi darah Phoenix Divine, bagaimana mungkin Anda tidak mengembangkannya? Petik 2. Cara hidup sepertinya diwarisi dari ayahmu. Ya, itu akan berdampak besar juga pada Anda. Tidak memkultivasikannya adalah pemborosan. Petik 2. Adapun guntur Divine 18 warna, pria itu pasti telah memberikannya kepadamu. Lebih mudah berlatih. Petik 2. Kamu memiliki kesempatan seperti itu dalam tubuhmu, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu terlalu rakus, kata Yingyu. Terima kasih, senior, atas saran Anda. Huang Rumeng mengangguk. Sun Hao berdiri, menyaksikan Huang Rumeng membelai burung emas itu, mengangguk diam-diam. Sepertinya Rumeng juga sangat menyukai hewan peliharaan. Itu bagus. Biarkan dia membawa 4 yam bersamanya untuk menghilangkan kekhawatiran dan kebosanannya. Sun Hao bergumam tanpa suara. Butuh waktu lama bagi Huang Rumeng untuk berdiri. Rumeng, apakah kamu menyukainya? Sun Hao bertanya. Huang Rumeng mengangguk. Karena kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu sebagai hewan peliharaan. Bagaimana menurut Anda? Sun Hao bertanya. Apa, ingin memberikan leluhur tua kepadaku sebagai hewan peliharaan? Ini, gadis kecil, cepat setuju. Saat ini, suara Yingyu terdengar.
Junior tidak berani, kata Huang Rumeng. Percepat, guru berbicara dengan makna yang dalam dan tidak boleh dilanggar. Mungkin, ini adalah ujian, kata Yingyu. Oke, senior. Huang Rumeng memandang Sun Hao dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda. Kemudian, Sun Hao membawa Huang Rumeng ke salah satu bagian pertanian. Huang Rumeng bergegas ke sini dan terbang ke sana. Di mata Sun Hao, dia terus bersinar dengan cerah. Ini adalah beras spiritual tertinggi, dan juga mengandung kekuatan immortal. Apa, ini beras immortal? Tuan Muda benar-benar menanam padi immortal. Petik 2. Apa ini? Aku tidak bisa melihatnya, seperti lobak, tapi kekuatan immortal yang terkandung di dalamnya begitu agung. Petik 2. Huang Rumeng terletak di sebelah Sun Hao dengan tampilan pemujaan. Bagaimana itu? Sun Hao bertanya. Peternakan yang begitu besar, akan ada cukup makanan untuk seumur hidup. Huang Rumeng berkata dengan kagum, Tuan Muda, Anda benar-benar luar biasa. Rumeng, jangan puji aku. Jika tidak, saya akan menjadi sombong. Sun Hao berkata dengan bangga. Tuan Muda, Anda memang punya modal untuk bangga. Keduanya berjalan keluar dari sana, bergandengan tangan. Kuek, Yingyu mengikuti di belakang keduanya, membuat suara kuek dari waktu ke waktu. Rumeng, ini teknik membukanya. Kamu harus mengingatnya. Di pintu masuk, Sun Hao menunjukkan teknik mekanismenya. Setelah mempelajari teknik tersebut, Huang Ru membungkuk dan membungkuk. Terima kasih, Tuan Muda. Rumeng, kamu terlalu sopan. Mulai sekarang, Anda tidak akan diizinkan untuk mengucapkan terima kasih, kata Sun Hao. Ya, Tuan Muda. Huang Rumeng mengangguk. Segera setelah itu, mereka sampai di pavilion. Sun Hao mulai menyeduh teh. Ini teh pencerahan. Begitu banyak teh yang tercerahkan, Tuhanku. Saya pikir saya makan nasi immortal setiap hari, yang merupakan keberuntungan besar. Dibandingkan dengan gadis kecil itu, berdasarkan penampilan dan penampilannya, dia pasti sudah meminumnya berkali-kali. Petik 2. Tidak adil, orang tua ini telah bekerja sangat keras untuk menjilat selama lebih dari 10 tahun, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan seorang gadis kecil. Pahit, ini terlalu pahit. Yingyu menatap teh panas itu tanpa bergerak. Sesaat kemudian, saat Da Hongpao diseduh, Sun Hao menuangkan secangkir untuk Huang Rumeng. Rumeng, minumlah. Terima kasih, Tuan Muda. Menonton keduanya minum teh, Yingyu berkuul, menggosok kaki celana mereka dari waktu ke waktu. Apakah kamu ingin minum? Sun Hao bertanya. Kuek, Yingyu menganggukkan kepalanya seolah mematuk nasi. Tidak apa-apa. Sun Hao mengambil cangkir dan menuangkan gelas untuk Yingyu. Minumlah, semacam aliran udara dingin mengalir ke seluruh tubuh. Mengikuti garis meridian, mengebor ke dalam pikirannya, dan memperkuat jiwanya dengan cepat. Di depan Yingyu, pemandangan berubah. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia, atau dia adalah dunia. Dalam satu gerakan, dia mencapai alam harmoni antara manusia dan alam. Dia merasakan keempat arah, mengamati daun-daun yang gugur mengapung ke bawah, dan menyaksikan tunas-tunas itu bertunas. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal baru lainnya. Dao ada di mana-mana. Yingyu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Sun Hao. Melihat bentuk mulutnya sambil minum teh, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dalam pikirannya, semacam keterampilan immortal dengan cepat memadat dan terbentuk. Waktu berlalu, sudah 10 hari dalam sekejap mata. Hari ini, di tepi rawa yang gelap, seorang pria yang tertutup lumpur hitam berjalan keluar. Dia adalah Chen Daoming. Haha, setelah keluar, dia membelai rambutnya dengan tangannya dan tertawa lama. Siapa bilang tidak ada jalan keluar dari rawa gelap? Ini benar-benar tidak masuk akal. Tuan Muda memberi saya pedang berharga yang bisa membantai segalanya. Petik 2. Setelah sebulan mengalami tekanan dalam syuro seperti neraka ini, akhirnya aku mencapai alam jiwa yang baru lahir. Sekarang, bahkan monster di alam Tuhan tidak bisa mengambil tebasan dari pedangku. Petik 2. Semua ini berkat Tuan Muda. Karena itu, Chen Daoming melihat ke arah Great Demon Mountain dengan rasa terima kasih tertulis di seluruh wajahnya. Kompetisi besar sekte akan segera dimulai. Kali ini, saya harus mendapatkan tempat pertama, mendapatkan hadiah, dan mengirimkannya kepada Tuan Muda. Aku harus kembali ke sekte dulu. Setelah memikirkan ini, Chen Daoming berubah menjadi kilatan bayangan, pergi dengan cepat. Kota Jiangyang, di suatu tempat di bawah tanah. Seorang pria setengah kerangka setengah wajah mondar-mandir di tempat. Dia adalah Xie Jun. Segera, itu adalah kompetisi besar sekte Yangsu. Kemana Suesa pergi? Petik 2. Ras iblis benar-benar tidak bisa diandalkan. Kali ini, saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Wajahnya penuh dengan kekecewaan. Pada saat ini, ada suara, sebuah sosok perlahan muncul. Ras jahat, itu benar-benar kamu. Berani ke sini, mati. Kulit kepala Xie Jun mati rasa. Dia menatap lelaki tua itu dengan wajah penuh ketakutan. Pakaian pria tua itu dibordir dengan cetakan Mahkamah Agung. Artinya Pak tua itu adalah anggota Mahkamah Agung. Melihat pakaiannya, lelaki tua ini mungkin seorang yang lebih tua. Sial, saya selalu berhati-hati. Bagaimana Mahkamah Agung tahu? Mereka bahkan langsung menemukan saya di sini. Bagaimana ini mungkin? Apa yang harus dilakukan?
Pikiran Xie Jun berputar tajam, terus memikirkan tindakan balasan. Ribuan cara untuk melarikan diri terlintas di benaknya satu persatu. Tapi di hadapan sesepuh Mahkamah Agung, dia tidak yakin. Saat ini, bonekanya sudah disergap di mana-mana di kota Jiangyang, dengan hanya satu yang tersisa di sampingnya. Tapi itu tidak cukup untuk menghadapi para tetua di Mahkamah Agung. Melarikan diri, Xie Jun maju selangkah dan lari dengan cepat. Kamu ingin melarikan diri? Orang tua itu tersenyum dingin. Tubuhnya bergerak seperti hantu. Dia langsung muncul di belakang Xie Jun, menunjuk ke punggungnya, dan menekannya dengan telapak tangannya. Bang! Xie Jun terlempar seperti layang-layang patah, terpukul keras di dinding batu. Tulangnya lunak, dan tubuhnya hancur karena rasa sakit. Hal-hal lama, aku akan bertarung denganmu. Xie Jun melambaikan tangan kanannya. Pusaran teleportasi muncul dari sana. Oh, boneka hitam keluar seperti zombie. Kemudian, boneka itu bergegas menuju orang tua itu seperti kilat. Ding, percikan terbang di mana-mana dan suara yang bertabrakan bergema. Untuk sementara, lelaki tua dan boneka itu bertarung habis-habisan. Oh menarik, tampaknya orang tua ini harus serius. Setelah berbicara, lelaki tua itu menamparkan telapak tangannya dan memukul kepala boneka itu. Bang, materi otak berceceran, dan boneka manusia itu jatuh ke tanah dengan tiba-tiba berkedut, lalu tidak ada gerakan. Melihat adegan ini, Xie Jun ketakutan setengah mati. Boneka terkuatnya tidak bisa menghentikannya. Bagaimana saya bisa menjadi lawannya? Ini sudah berakhir. Celepuk, Xie Jun berlutut dan mulai memohon belas kasihan. Tuanku, tolong selamatkan hidupku. Saya memiliki seorang ibu berusia 80 tahun dan seorang anak berusia 3 tahun. Jika saya mati, apa yang harus mereka lakukan? Petik 2. Bersikaplah baik dan ampuni si kecil. Xie Jun menangis pahit dan sangat sedih. Meskipun dia tahu tidak ada gunanya melakukan ini, dia hanya bisa memberikan obat kepada kuda yang mati, satu. Namun, setelah dia menangis lama, tidak ada jawaban. Mendongak, dia melihat bahwa lelaki tua itu memegangi perutnya dan menyeringai. Haha, konyol, kamu membuatku tertawa sampai mati. Aku tidak berharap kamu menjadi pengecut ini. Mendengar suara ini, dahi Xie Jun menunjukkan segaris-garis hitam. Suesa, jangan menakut-nakuti aku seperti itu, dan kamu membunuh bonekaku yang terkuat. Apa yang akan kamu katakan untuk ini? Xie Jun berkata. Oh, bagaimana mungkin, boneka Anda ada di sini. Setelah selesai berbicara, Suesa melambaikan tangan kanannya, pusaran teleportasi perlahan mengembun. Segera setelah itu, sebuah boneka berdiri di depan Xie Jun. Melihat boneka ini, dia menghela nafas lega. Oke, berhenti bicara terlalu banyak. Bagaimana persiapan Anda di sini? Suesa bertanya, mengganti topik. Aku siap, dan kamu? Apa sih yang kamu lakukan? Kenapa lama sekali kamu datang? Xie Jun bertanya, sedikit kesal. Suesa tersenyum misterius, tentu saja untuk berbisnis. Saya bertemu dengan Diaken Mahkamah Agung dalam perjalanan, jadi saya membawanya di bawah saya. Petik 2. Kali ini, Anda dapat yakin bahwa tidak ada yang salah, kata Suesa dengan percaya diri. Obat mujarab apa yang Anda jual di Labu? Tidak bisakah kamu mengatakannya? Xie Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Rahasianya tidak bisa dibocorkan. Taruh hatimu di perutmu. 2. Lakukan dengan berani. Aku akan menjagamu tetap aman, kata Suesa. Baik, di langit utara kota Jiangyang, pelangi panjang terbang dengan cepat. Itu adalah Huang Rumeng dan Sun Hao. Keduanya menginjak pedang panjang dan terbang bersamanya, sangat mencolok. Sekarang, Sun Hao sudah bisa berdiri di atas pedang tanpa memeluk Huang Rumeng. Dia bahkan bisa membuka matanya dan menikmati pemandangan. Ini luar biasa dan jauh lebih nyaman daripada terbang di kehidupan saya sebelumnya. Sun Hao bergumam pada dirinya sendiri. Tuan muda, kota Jiangyang ada di depan kita, dan kita akan segera mendarat. Huang Rumeng mengingatkannya. Baik, Sun Hao mengangguk. Sesaat kemudian, mereka berdua perlahan mendarat dan berdiri di luar kota Jiangyang. Sun Hao cukup lega dengan Huang Rumeng di sisinya. Di gerbang kota, sebuah tablet batu besar berdiri di sampingnya. Dalam jarak 5 mil dari kota Jiangyang, Anda tidak bisa terbang, Anda tidak bisa membunuh, Anda tidak bisa merampok, jika tidak, mati. Tulisan tangannya tidak luar biasa, tapi nadanya cukup kuat. Di mata Sun Hao, dia merasa sedikit lega. Sepertinya, seperti yang dikatakan Luo Liuyan, kota Jiangyang sangat aman. Berbaris, satu tile emas per orang. Jika Anda tidak memilikinya, keluarlah dari barisan. Petik 2. Seorang penjaga yang mengenakan baju besi perak dan memegang tombak perak menunjuk ke kerumunan di gerbang kota dan berteriak. Itu sangat kuat sehingga orang tidak berani melihat secara langsung. Sebuah antrean panjang terbentuk dari pintu keluar gerbang kota hingga ke belakang. Anda tidak bisa melihat akhirnya sama sekali. Ketika Sun Hao mendengar ini, ekspresinya mandek. Saya sepertinya tidak punya emas. Bagaimana saya bisa masuk? Apa yang harus dilakukan tentang ini? Jika saya tahu, saya harus meminjam beberapa dari Luo Liuyan atau yang lainnya. Saya harus kembali. Benar-benar merepotkan. Tuan muda, jangan khawatir. Huang Rumeng sepertinya melihat apa yang dipikirkan Sun Hao dan dengan ringan memegang tangannya dan berkata dengan meyakinkan. Sun Hao mengangguk. Rumeng harus memiliki emas dengannya. Tuan muda, ikut aku. Apakah kamu tidak harus berbaris?
kultivator biasa dan manusia berbaris. Kami tidak perlu. Petik 2. Baik, mereka berjalan ke depan ketika penjaga dengan tombak perak menunjuk ke arah mereka. Betapa kurang ajarnya, ini adalah kota Jiangyang, sesuatu yang manusia fana sepertimu tidak dapat menerobos sesukamu. Petik 2. Makhluk hidup, Huang Rumeng tersenyum dingin, saat senyumnya tertutup kerudung, tidak ada yang menyadarinya. Tubuhnya seakan bergetar. Ancaman teror mengguncang penjaga dengan tombak peraknya kembali, dan butuh waktu lama baginya untuk menstabilkan sosoknya. 1. Untuk terus mencoba segalanya dalam situasi putus asa. 2. Perlakukan orang lain dengan tulus. Ini, penjaga tombak perak itu memandang Huang Rumeng dengan butiran keringat halus di dahinya. Dengan tekanan saja, dia menjatuhkannya. Wanita ini benar-benar master top. Dia tidak boleh tersinggung. Ketika dia melihat ke belakang wanita itu lagi, ada seorang pria yang tampan. Tanah di tubuh pria itu membuat orang menyadarinya. Namun, seperti seorang wanita, dia tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual. Hanya ada dua kemungkinan, apakah dia manusia biasa atau master top seperti wanita itu. Karakter semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda singgung. 2 Tuan, saya memiliki mata tetapi gagal mengenali met. 1. Silakan masuk. Penjaga tombak perak membuat isyarat, tolong. 2. Anda bisa memasuki gerbang hanya dengan mengetuk penjaga itu kembali. Di dunia ini, kekuatan sangat dihormati. Anda harus berhati-hati, jangan membodohi diri sendiri. Memasuki kota, yang menyapa mereka berdua adalah pemandangan yang ramai. Ada arus kereta kuda dan pejalan kaki yang tak berujung. Manusia dan kultivator berkeliling tanpa konflik apapun. Dengan penampilan yang begitu tertib, tampaknya kota Jiangyang dalam keadaan baik. Dengan cara ini, saya bisa yakin. Di masa depan, Rumeng dan saya akan kembali untuk membantu mengumpulkan tumbuhan, dan saya akan tinggal di sini dan merawat orang-orang. Petik 2. Agaknya, saya akan segera dapat mengumpulkan poin berkah, dan kemudian saya bisa mulai berkultivasi. Memikirkan ini, ada kegembiraan di mata Sun Hao. Rumeng, ayo cari penginapan untuk menginap hari ini dan cari toko besok. Bagaimana dengan itu? Kata Sun Hao. Saya akan mendengarkan instruksi Tuan Muda, kata Huang Rumeng. Jangan selalu dengarkan aku, katakan apa yang Anda pikirkan, kata Sun Hao dengan tegar. Ide saya adalah mendengarkan Anda, jawab Huang Rumeng. Sun Hao tidak bisa berkata-kata. Oke, mari kita tinggal di Yujun Inn hari ini, kata Sun Hao, menunjuk ke penginapan di depannya. Ya, Tuan Muda, memasuki Yujun Inn, seorang gadis bernama Xiao Er langsung menyapa mereka. 2 tamu yang dihormati, tolong beritahu saya kamar seperti apa yang Anda butuhkan. Yang terbaik, Huang Rumeng bertanya. Nona, tidak ada masalah, tapi harganya, kata Xiao Er. Apa ini cukup? Huang Rumeng mengeluarkan batu roh bermutu tinggi. Cahaya putih yang menyilaukan membuat wajah Xiao Er berubah drastis. Itu mengejutkan tidak hanya Xiao Er tetapi juga banyak tamu di penginapan. Ternyata itu batu spiritual bermutu tinggi, terlalu kaya. Itu setara dengan 10.000 batu spiritual tingkat rendah. Tidak masalah untuk tinggal di sini selama 3 tahun. Petik 2. Tentu saja, siapa mereka, mengapa tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual sama sekali? Petik 2. Mereka memandang Sun Hao, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. 2 immortal, silakan ke atas. Xiao Er mengangguk dan membungkuk, sangat menghormati mereka. Di bawah bimbingan Xiao Er, Sun Hao naik ke atas dengan cepat. Banyak orang menatap mereka dengan ekspresi yang rumit. Saya khawatir kedua orang ini tidak sederhana. Tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual tetapi mereka membawa harta karun. Mungkinkah itu seorang kultivator immortal? Petik 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Seorang kultivator immortal bukanlah sesuatu yang dapat Anda lihat di jalan setiap hari. Petik 2. Tidak peduli apapun itu, karakter seperti ini bukanlah sesuatu yang kita dambakan. Setelah berbicara sebentar, semua orang bubar satu persatu. Yujun Inn memiliki bentuk melingkar dengan 8 lantai. Dari kejauhan, terlihat seperti menara melingkar. 2 yang immortal, Anda beruntung. Hanya ada 1 set kamar tamu terbaik. Jika nanti, saya takut seseorang akan mengambilnya, Xiao Er tersenyum. Apakah bisnis Anda selalu bagus? Sun Hao bertanya dengan penuh perhatian. Tentu saja tidak. Alasan utamanya adalah kompetisi besar sekte tahunan akan diadakan besok. Xiao Er menjelaskan dengan hati-hati. Kompetisi besar sekte, Sun Hao bingung. 2 immortal, ada banyak kompetisi sekte, tapi tak terhitung makhluk immortal akan datang untuk menonton pertempuran yang diadakan di Yangsu. Selanjutnya, Xiao Er memperkenalkan kompetisi sekte secara detail. Sun Hao dalam hati mengangguk setelah mendengar ini. Matanya bersinar. Begitu banyak kultivator datang ke sini. Tampaknya kota Jiangyang ini memang tempat yang bagus untuk membuka klinik medis. Tak lama kemudian, keduanya ditempatkan di sebuah suite di lantai 8, yang sangat besar dan berisi 3 kamar. 2 immortal, kami akan melayani kalian berdua mulai hari ini. Setelah berbicara, Xiao Er berdiri di pintu, menunggu instruksi Sun Hao. Silahkan, Sun Hao dan Huang Rumeng masuk ke kamar. Di koridor di seberang kamar mereka berdiri seorang sarjana berkulit putih. Dengan penampilan yang halus, gerak tubuh dan gerakannya penuh keanggunan. Sekilas, orang akan tahu bahwa dia adalah seorang ulama. Dia menatap Sun Hao dengan kejutan di matanya. Mengapa ada orang seperti itu di dunia ini? Tampaknya pemuda ini juga seorang ulama.
Saya harus mencari kesempatan untuk mengenalnya. Sarjana putih bergumam pada dirinya sendiri, menunggu Sun Hao menutup pintu sebelum dia melihat ke belakang. Kemudian, dia juga berjalan kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Sun Hao tidak tahu tentang adegan ini. Rumeng, saya akan melukis. Jika Anda merasa bosan, keluar saja dan bermainlah. Di sini aman, kamu tidak perlu menjagaku sepanjang waktu. Sun Hao berkata pada Huang Rumeng. Tuan muda, saat saya bersamamu, saya tidak akan merasa bosan. Biarkan saya membantu Anda menggiling tinta. Huang Rumeng menjawab dengan tenang. Itu bagus. Sun Hao mengangguk. Huang Rumeng mengeluarkan peralatan yang telah disiapkan Sun Hao sebelum keluar dari ring luar angkasa dan menyisihkannya satu persatu. Kuas dan tinta, kitab suci, peralatan dapur, teh wangi dan jamu, mereka membawa banyak kebutuhan sehari-hari. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan berkah jika saya melukis di sini. Orang-orang di sini, apakah ada yang suka melukis dan kaligrafi? Jika saya memberikannya kepada mereka maka saya akan mendapatkan poin berkah, kan? Petik 2. Apa yang harus saya lukis? Benar, kalau begitu mari kita lukis Great Demon Mountain. Sun Hao berpikir dalam hatinya, dan setelah menyebarkan kertas gambar, dia mulai bergerak. Sikat itu bergerak tanpa istirahat seperti naga dan ular yang berenang. Gerakannya lancar dan mengalir, tanpa ada stagnasi. Beberapa saat kemudian, Anda bisa melihat puncak gunung, terhampar di awan dan kabut, megah dan tak tergoyahkan. Di atas puncak gunung, sebuah kuil dibangun di atasnya, bersifat ilusi dan tidak dapat ditangkap. Setengah jalan mendaki gunung, seorang pengelana, berlari ke gunung, sepertinya sedang terburu-buru. Di ruang kosong lukisan itu, tertulis dua kalimat. Asteris tidak ada yang bebas dari diri sendiri. Dan tidak ada yang kosong maupun warna yang melihat Sang Buddha. Konsepsi artistik lukisan itu luar biasa. Huang Rumeng menatap lukisan ini dengan tatapan kosong dan berdiri di sana dengan bodoh, tidak bergerak. Pemandangan di depannya berubah dengan cepat, dan seorang Buddha raksasa berdiri dengan bangga di depannya. Sang Buddha berdiri dengan bangga di langit dan tidak bisa digerakkan. Kata-kata nyanyian datang dari mulut Sang Buddha. Itu membentuk lapisan magis dan membungkus Huang Rumeng di dalamnya. Kesatuan surga dan manusia, Huang Rumeng berdiri di tempatnya, merasakannya dengan serius. Keadaan pikirannya meningkat dengan cepat. Klik, ada suara. Pada saat ini, penghalang yang menempel di tubuh Huang Rumeng terbelah karena suara itu. Kekuatannya, dalam sekejap, mengalami terobosan. Dia mencapai alam kenaikan. Mencapai alam kenaikan adalah peningkatan kualitatif. Kekuatan iblis di tubuhnya berubah menjadi kekuatan immortal. Setelah transformasi selesai, dia akan menjadi setengah immortal. Saat itu, tidak ada yang bisa membedakannya dari iblis. Setelah sekian lama, Huang Rumeng menarik ekspresinya dan membuka matanya. Akhirnya, saya mencapai alam kenaikan. Tuan muda, terima kasih. Petik 2. Huang Rumeng bergumam, menatap Sun Hao. Wajahnya penuh syukur. Dia melihat Sun Hao mulai melukis lagi. Dengan ekspresi serius di wajahnya, mata Huang Rumeng berbinar. Ketika pengalaman fana Tuan muda berakhir, dia tidak akan melupakan saya, bukan? Mengapa Anda meminta lebih banyak? Bagi saya, bisa mengikuti Tuan muda adalah berkah yang luar biasa. Saya tidak bisa membayarnya dalam 10.000 kehidupan. Petik 2. Waktu berlalu, dan itu adalah hari berikutnya dalam sekejap mata. Setelah sarapan, Sun Hao membuka pintu dan hendak melangkah keluar, hanya untuk melihat seorang sarjana berkulit putih berdiri di depan pintu. Salam, Tuan muda. Sarjana berbaju putih itu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Sun Hao memandang cendekiawan berbaju putih, dan sebuah ide muncul di benaknya. Sekilas, dia adalah seorang nerd yang mungkin menyukai lukisannya. Nanti, berikan beberapa padanya. Tentunya dia akan menerimanya, bukan? Sun Hao berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Sun Hao bertanya dengan tenang. Tuan muda, nama saya Ning Ningxi. Melihat bahwa Anda memiliki temperamen yang luar biasa, Anda harus menjadi seorang sarjana. Saya datang ke sini untuk mengenal Anda. Saya ingin tahu apakah saya telah mengganggu Tuan muda. Sarjana berkulit putih memperkenalkan dirinya. Apakah Anda juga seorang sarjana? Sun Hao berpura-pura terkejut. Mata Ning Ningxi cerah dan dia mengangguk berulang kali. Ya, saya tidak tahu nama Tuan muda. Nama saya Sun Hao, karena Anda juga seorang sarjana, silakan masuk ke dalam, kata Sun Hao. Terima kasih. Ning Ningxi tidak sopan dan berjalan masuk ke dalam pintu. Keduanya duduk bersama dan mulai berbicara. Sun Hao berpengetahuan luas, pandai bicara, dan memiliki pesona yang unik. Ning Ningxi mendengarkan dengan cermat dan sering mengangguk. Ekspresinya seperti mendapat pencerahan tiba-tiba. Setelah beberapa kata, Ning Ningxi memandang Sun Hao seolah-olah dia sedang melihat seorang pria yang sangat dihormati. Cahaya pemujaan dan kekaguman membanjiri wajah Ning Ningxi. Tuan muda sangat berpengetahuan, dan saya sangat mengagumi kebijaksanaan Anda. Aku sudah lama mengganggu hari ini, jadi aku akan pergi dulu. Ning Ningxi berdiri dan membungkuk pada Sun Hao. Saudara Ning, Anda dan saya cocok dengan baik. Ini lukisan untukmu. Setelah berbicara, Sun Hao mengambil lukisan acak dan memberikannya kepada Ning Ningxi. Tuan muda, apakah ini lukisan Anda sendiri? Ning Ningxi bertanya. Ya, saya harap saudara Ning tidak akan membencinya. Sun Hao menjawab.
Mengapa saya harus? Ini berkat saya untuk mendapatkan lukisan Anda, dan saya akan menghargainya. Petik 2. Puan muda, aku akan pergi dulu. Setelah dia mengatakan itu, Ning Ningzi dengan cepat mundur. Sampai Ning Ningzi menghilang, Sun Hao masih berdiri di tempatnya, tampak bingung. Di mana titik berkatnya? Sun Hao mengerutkan kening, diam-diam berpikir. Persetan denganku, tidak ada berkat untuk mengirim lukisan. Petik 2. Di mana masalahnya? Sun Hao mengerutkan kening, diam-diam berpikir. Setelah itu, dia melihat Huang Rumeng di belakangnya. Rumeng, apakah Ning Ningzi sekarang adalah seorang kultivator? Puan muda, dia hanya manusia biasa. Huang Rumeng menjawab dengan jujur. Manusia, apakah itu berarti bahwa jika Anda mengirimkan gulungan gambar itu kepada seorang manusia fana, Anda tidak akan mendapatkan poin berkat? Petik 2. Sepertinya begitu. Setelah berpikir beberapa lama, Sun Hao melanjutkan, Rumeng, ayo pergi, ayo cari alamat klinik medis itu. Petik 2. Ya, Tuan muda, kedua orang itu keluar dari penginapan, menghilang ke jalan. Kota Jiangyang, kompetisi sekte besar. Apa, dia menang lagi? Bagaimana ini mungkin? The Overlord Sword Sect sangat kuat, dan mereka sangat jenius. 90 kemenangan berturut-turut tanpa jeda. Jika dia bisa memenangkan satu pertandingan lagi, dia akan memasuki pertarungan kejuaraan. Karakter seperti ini pasti terkenal. Siapa namanya? Petik 2. Aku tahu, namanya Chen Daoming. Diskusi yang memanas terus berlanjut. Di atas ring, Chen Daoming memegang pedang di lengannya dan berdiri tak bergerak. Dia tampak seperti pendekar pedang yang tiada taraf. Di seberangnya adalah seorang kultivator raksasa yang tingginya 2 meter. Ototnya kokoh, dan kekuatannya meledak. Sepertinya dia bisa mengguncang dunia dan tidak bisa dikonfrontasi. Nak, aku tidak ingin menyakitimu, menyerah. Kultivator raksasa memandang Chen Daoming, suaranya seperti auman singa dan mengguncang sekelilingnya. Menonton adegan ini, terlihat terkejut di antara penonton. Apa, itu dia, badak berbaju besi. Petik 2, ada pertunjukan bagus di sini, Chen Daoming menghadapinya. Menurutmu siapa yang akan menang? Petik 2. Sulit untuk mengatakan, bahwa Chen Daoming belum menghunus pedangnya sampai sekarang. Aku tidak tahu, akankah dia menghunus pedangnya kali ini. Chen Daoming sama sekali mengabaikan suara-suara ini. Dengan kata lain, dia juga mengabaikan badak raksasa berbaju besi. Dia hanya berdiri di sana, menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Abaikan, dia benar-benar mengabaikan badak raksasa berlapis besi. Sial, badak berbaju besi itu mengaum. Seperti banteng, dia menabrak Chen Daoming. Dampak yang menakutkan itu seperti kereta berkecepatan tinggi. Boom, ledakan, ada suara keras, dan tanah sedikit bergetar. Sepertinya kamu masih belum mati. Badak berbaju besi membuka matanya dan mencari kemana-mana. Di sini adalah sosok Chen Daoming ini. Dari punggungnya, terdengar suara hembusan udara. Kulit kepala badak raksasa mati rasa. Ketika dia berbalik, dia melihat serangan sarung Chen Daoming. Boom, ledakan, sarung itu menghantam dahinya. Tubuh badak berbalut besi itu seperti bola meriam dan menghantam tanah dengan keras. Seluruh platform kompetisi sedikit bergetar. Terkejut, ketidakpercayaan, ditulis di wajah semua orang. Satu gerakan, hanya perlu satu langkah, Chen Daoming menjatuhkan badak berbaju besi. Apalagi dia tidak menghunus pedang. Kapan badak berlapis besi yang tidak bisa dihancurkan menjadi begitu rapuh? Banyak penonton yang tercengang, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk menenangkan diri. Sesaat kemudian, Chen Daoming sangat perkasa. Chen Dao, aku mencintaimu, tunggu aku. Aku akan segera datang kepadamu. Petik 2. Dalam hidup ini, saya tidak akan menikah kecuali dengan Chen Daoming. Chen Daoming, perkasa. Secara bertahap, banyak orang melambaikan tangan mereka dan meneriakkan nama Chen Daoming. Segera, banyak orang mengikuti. Mereka bersorak dan berteriak memanggil Chen Daoming. Penampilannya yang garang sulit untuk digambarkan. Setelah waktu yang lama, pemandangan itu perlahan menjadi tenang. Katamu, bisakah Chen Daoming memenangkan kejuaraan? Itu wajar, apa kau tidak melihat bahwa dia bahkan tidak menghunus pedangnya? Petik 2. Belum tentu, dia menghadapi Zhao Xiaobo, yang merupakan jenius peringkat 98 dalam daftar naga tersembunyi. Sampai sekarang, dia belum menghunus pedangnya. Petik 2. Zhao Xiaobo menjadi terkenal sebelumnya, dan Chen Daoming ini lahir hari ini. Kedua orang ini sedang bertengkar. Saya sangat menantikannya. Petik 2. Percakapan berlanjut. Ketika tuan rumah memulai pertempuran berikutnya, adegan itu perlahan-lahan menjadi tenang. Hadirin sekalian, setelah beberapa pertempuran sengit, dua jenius yang luar biasa lahir. Keduanya akan memiliki pertarungan yang sangat dinanti, terlepas dari menang atau kalah. Suatu hari, keduanya akan menjadi master teratas dari umat manusia. Menjadi sosok yang berpengaruh. Petik 2. Mari bertepuk tangan untuk dua tokoh berpengaruh di masa depan. Setelah itu, tepuk tangan meriah dan tak berujung. Kompetisi belum mengumumkan hadiah juara. Sekarang, izinkan saya mengumumkannya. Petik 2. Pemenang akan dianugerahi pil roh mendalam peringkat 9 oleh Mahkamah Agung. Begitu pengumuman ini keluar, adegan itu menjadi hening sejenak. Sesaat kemudian, itu meledak tanpa henti. Apa, peringkat 9 pil roh mendalam? Itu ramuan terbaik. Petik 2. Ya Tuhan, itu ramuan yang bernilai 10.000 batu spiritual kelas atas.
Saya sangat ingin menjadi juara. Obat mujarab ini, jika Anda menciumnya, Anda akan hidup selama 1 tahun lagi. Petik 2. Di platform kompetisi, Chen Daoming, yang berdiri di sana tidak bergerak, tiba-tiba membuka matanya dan mencibir di mulutnya. Pil roh ini milik tuan muda. Setelah sekian lama, pemandangan itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Nah, kompetisi pamungkas dimulai sekarang. Tuan rumah melambaikan tangan kanannya dan mengumumkan dimulainya kompetisi. Di mata semua orang yang telah lama ditunggu-tunggu, kejuaraan akhirnya dibuka. Chen Daoming dan Zhao Xiaobo berdiri di atas ring, saling berhadapan. Kamu memang jenius, dan wilayahmu lebih rendah dariku. Aku akan menekan dunia dan bertarung denganmu. Zhao Xiaobo menyilangkan tangan di punggungnya dengan cara yang menakjubkan. Haha, Chen Daoming tersenyum dan terlihat acuh tak acuh. Bahkan jika kamu menggunakan semua kekuatanmu, kamu tidak layak untuk pedangku. Ketika kata-katanya keluar, sekelilingnya meledak. Wajah Zhao Xiao berkedut sedikit, dan amarahnya memenuhi dadanya. Kamu akan segera melihat kebenaran di bawah tanganmu. Zhao Xiaobo mendengus dan memimpin. Tubuhnya seperti hantu dan bayangan, membuat penonton tidak mungkin bisa mengejar jejaknya. Pedang itu seterang sutra, menebas ke arah Chen Daoming. Tepat waktu, Chen Daoming mengangkat sudut mulutnya. Sosoknya berkedip dan dengan cepat mengelak. Ada beberapa lampu pedang yang menebasnya sekaligus. Deng-deng, Chen Daoming menendang tubuhnya ke belakang, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Menarik, lanjutkan. Chen Daoming mengangkat sudut mulutnya dan bergegas menuju Zhao Xiaobo. Keduanya bertarung satu sama lain, Anda datang, dan saya pergi, dan mereka setara. Semua orang hanya bisa melihat cahaya pedang dan mendengar ledakan itu. Sesaat kemudian, boom, beberapa suara keras terdengar. Keduanya mundur dengan kasar pada saat bersamaan. Tubuh Chen Daoming penuh dengan luka padat. Zhao Xiaobo memandang Chen Daoming, dan ekspresinya sedikit berubah. Bagaimana itu mungkin? Saya telah menyerang dengan seluruh kekuatan saya, tetapi dia hanya menderita luka ringan. Petik 2. Chen Daoming memandang Zhao Xiaobo dan menyeringai, saya akan menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Kamu pantas mendapatkan pedangku. Petik 2. Nah, apa bagusnya menggambar pedang? Zhao Xiaobo mendengus dan bergegas dengan cepat. Kamu harus hati-hati, kata Chen Daoming, segera setelah. Udara bergetar dengan raungan pedang. Suara menusuk telinga mengguncang 4 arah berulang kali. Seluruh platform kompetisi bergetar hebat. Bang, ubin di rumah itu jatuh dari atas dan meledak di tanah. Formasi yang menjaga cincin itu terus bergetar seolah akan meledak. Ketika Wali melihat adegan ini, wajahnya berubah drastis. Lakukan yang terbaik, kekuatan penuh. Mereka dengan panik memindahkan kekuatan fisik dan spiritual mereka dan menuangkannya ke dalam formasi. Ini, apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Petik 2. Ini bukan gempa bumi, itu Chen Daoming yang menggambar pedang, dan inilah niat pedang. Petik 2. Tuhanku, dia benar-benar memahami maksud pedang. Ini menakutkan. Petik 2. Kerumunan memandang Chen Daoming dengan linglung, tidak bergerak. Zhao Xiaobo berhenti, ada keringat halus di dahinya, mengalir ke bawah. Dadanya serasa remuk, dan dia tidak bisa bernapas dengan baik. Bagaimana bisa seperti ini? Aku tidak bisa kalah. Zhao Xiaobo meraung dan berjuang, berjalan menuju Chen Daoming. Namun, ketika dia baru saja bergerak maju, dia didorong ke belakang lagi dan lagi. Semakin dia berjuang, semakin mengerikan tekanannya. Kaca, terdengar suara keras. Tulang rusuk di dada Zhao Xiao pecah. Tidak bisa kalah. Zhao Xiaobo meronta dan berteriak. Kaca, ada suara lain, dan tulang rusuk lainnya retak. Saat Chen Daoming mencabut pedang panjangnya, niat pedang di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Tekanan yang menakutkan saja bisa menghancurkan bumi. Celepuk, Zhao Xiaobo tidak stabil dan langsung jatuh ke tanah. Segera setelah itu, whoosh, tubuhnya terbang seperti layang-layang yang patah. Boom, ledakan akhirnya, dia jatuh dengan keras ke tanah. Benar-benar monster. Setelah selesai berbicara, Zhao Xiaobo menyemburkan darah, memiringkan kepalanya dan pingsan. Dia menyarungkan pedang. Di sekeliling mereka sunyi, sangat sunyi. Keheningan yang mematikan. Semua orang menatap adegan ini dengan tatapan kosong. Dada mereka berfluktuasi dengan hebat, entah tertegun atau terkejut atau keduanya. Zhao Xiaobo dikalahkan tanpa pedangnya ditarik sepenuhnya. Itu adalah kultivator jenius dalam daftar naga tersembunyi peringkat 98. Apalagi, wilayahnya lebih tinggi dari Chen Daoming. Tapi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Betulkah? Itu palsu, mimpi, itu pasti mimpi. Untuk waktu yang lama, mereka semua belum kembali ke akal sehatnya. Sesaat kemudian, ya Tuhan, Chen Daoming mengalahkan Zhao Xiaobo hanya dengan pedang. Jenius tertinggi. Petik 2. Dia pasti bisa mendapat peringkat dalam daftar naga tersembunyi. Mengapa tidak ada catatan tentang dia? Dengan kekuatan ini, aku takut dia bisa masuk dalam peringkat 50 besar dari daftar naga tersembunyi. Diskusi yang memanas terus berdering. Banyak orang meneriakkan nama Chen Daoming dengan sangat antusias. Seluruh tempat tidak bisa tenang sama sekali. Di depan ring, beberapa orang yang kuat melihat ke arah Chen Daoming, dan mata mereka menunjukkan semangat yang tidak terkendali. Yang duduk di tengah adalah Lord Liu Ruo, subkemudi Mahkamah Agung.
Wajah montoknya dipenuhi dengan keringat halus. Lalu, ada ekspresi ekstasi. Tanpa diduga, saya memiliki seorang jenius di Yangzhou. Jika Mahkamah Agung tahu tentang ini, mereka pasti akan memberi saya hadiah besar. Petik 2. Awalnya, saya ingin memberi Zhao Xiaobo pil roh mendalam peringkat 9. Tapi dia tidak hidup sesuai dengan itu jadi tidak bisa disalahkan. Petik 2. Benar-benar jenius, aku harus meninggalkan kesan yang baik padanya. Tuan Liu Ruo berpikir secara diam-diam dan membuat keputusan. Pembawa acara menghela nafas lega, juara kompetisi besar sekte, Chen Daoming. Mari gunakan tepuk tangan terhangat untuk memberi selamat kepada Chen Daoming karena memenangkan kejuaraan ini. Pada saat yang sama, selamat atas promosi Tuan Sekte ke Sekte kelas 8, dan kemudian ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah kalimat ini selesai diucapkan, Pak, tepuk tangan bergemuruh untuk waktu yang lama. Setelah tuan rumah berulang kali melambaikan tangannya, daerah sekitarnya berangsur-angsur kembali tenang. Selanjutnya, saya mengundang Guru Liu Ruo untuk memberikan penghargaan kepada Chen Daoming. Lingkungan kembali tenang. Semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat serius dan memandangi cincin itu dengan serius. Kemudian mereka melihat. Gedep, suara tabrakan baju besi terdengar. Sebuah tim penjaga baju besi emas datang dengan cepat. Di antara penjaga lapis baja emas, itu adalah Tuan Liu Ruo. Tuan Liu Ruo benar-benar ada di sini. Tuan Liu Ruo, Anda adalah idola saya. Meskipun Tuan Liu Ruo gemuk, itu tidak mempengaruhi antusiasme semua orang. Tuan Liu Ruo tersenyum tipis dan melambaikan tangannya dengan lembut, dan pemandangan kembali sunyi. Yangzhou penuh dengan hal-hal, orang-orang luar biasa, dan bakat terus mengalir. Ketika Tuan Liu Ruo membuka mulutnya, dia tidak bermaksud untuk berhenti. Setelah dia banyak bicara, dia mulai memberikan hadiah. Untuk sang juara, beri hadiah pil roh mendalam peringkat 9. Chen Daoming, naik ke panggung untuk menerima hadiah. Chen Daoming berjalan ke atas panggung, matanya bersinar dengan cahaya murni. Chen Daoming, di usia muda, memiliki bakat seperti itu. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Mahkamah Agung, kata Tuan Liu Ruo. Tuan Liu Ruo, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya harus kembali untuk membahas masalah ini dengan sekte. Saya tidak bisa menjawab Anda saat ini, kata Chen Daoming. Tentu saja, saya tidak tahu apakah Anda bebas malam ini. Bagaimana dengan minuman di mansion? Liu Ruo berkata. Terima kasih Tuan Liu Ruo. Aku sangat menyesal, saya harus pergi untuk urusan mendesak hari ini dan datang mengunjungi hari lain, kata Chen Daoming. Sudah diputuskan, saya akan menunggu kabar baik Anda. Petik 2. Tuan Liu Ruo selesai berbicara dan menyerahkan botol giok ke tangan Chen Daoming. Chen Daoming mengambil botol giok, membukanya, dan matanya berbinar. Akhirnya aku mendapatkannya, Chen Dao bergumam, saat dia hendak menyingkirkan pilnya. Swoosh, kabut hitam datang dengan cepat. Kakak, tawa menakutkan terdengar di telinganya. Chen Daoming melihat ke tangan kanannya, di mana sebenarnya botol gioknya.